Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulah amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan golongan darah. Saya dari kelompok B2F, anggotanya yaitu Nurul Fajilah, NIM 2110101093, dan Anissa Adzakiatul Hairiyah NIM 2110101094. Bagian A, pengertian pemeriksaan. Apa itu cek golongan darah? Cek golongan darah adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menemukan antigen A, BO, dan resus atau RH dalam darah pendonor dan darah orang yang akan menerima donor. Tes ini juga dapat digunakan untuk menentukan golongan darah wanita hamil dan bayi yang baru lahir. Bagian B, tujuan pemeriksaan golongan darah. Cek golongan darah dilakukan agar Anda dapat aman mendonorkan darah atau menerima transfusi darah orang lain. Pemeriksaan ini juga dilakukan untuk menerima apakah Anda memiliki zat yang disebut faktor resus atau RH pada permukaan sel darah merah atau tidak. Bagian C, alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam cek darah adalah KIT pemeriksaan golongan darah dan resus, kartu golongan darah, blood lancet, pen lancet, miropipet, alkohol swab, sarung tangan, dan pipet kapiler, serta tusuk gigi dan form pengisian biodata yang berisikan nama, tempat tanggal lahir, alamat, serta nomor telepon rumah atau orang tua, serta kuesioner. D. Cara kerja. Cara kerja yang pertama, pengambilan darah vena. 1. Disiapkan alat dan bahan. 2. Dipasangkan tourniquet pada lengan pasien dan dilakukan palpasi. 3. Dibersihkan darah yang akan ditusuk dengan kapas alkohol 70%. 4. Ditusuk kulit dengan jarum suntik sampai jarum masuk ke dalam lumen vena. 5. Dilepas tourniquet atau pembendung dengan perlahan-lahan ditarik pengisapnya. 6. Diambil darah sesuai dengan kebutuhan. 7. Kemudian sesudah cukup ditaruh kapas di atas jarum dan cabut fluid. 8. Dimasukkan darah ke dalam tabung serologi melalui dindingnya. 9. Kemudian darah dibekukan untuk selanjutnya pembuatan serum. Cara kerja yang kedua, pembuatan serum. Yang pertama, darah yang sudah dibekukan kemudian dimasukkan ke dalam sentrifugasi. Yang kedua, kemudian disentrifugasi selama 15 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Yang ketiga, serum dipisahkan dari sel-sel darah ke tabung yang terpisah. Cara kerja yang ketiga yaitu pemeriksaan golongan darah. Diteteskan darah vena pada kaca objek di 3 tempat yang berbeda, sisi kanan, tengah, kiri. Yang kedua, diberi setetes serum golongan darah A pada sisi kanan, tetes darah serum. Golongan darah B pada sisi tengah diteteskan darah, dan serum golongan darah O pada sisi kiri, tetesan darah. Yang ketiga, diaduk tetesan masing-masing serum dengan darah tersebut. Yang keempat, diamati hasilnya setelah 2-3 menit apakah terjadi penggumpalan darah atau tidak. Materi yang terakhir yaitu bagian E, hasil interpretasi atau cara membaca hasil. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem golongan darah A, BO. Jika sel darah Anda tetap untuk ketika dicampur dengan yang pertama, serum yang mengandung antibodi melawan antigen A, Anda memiliki golongan darah A. Yang kedua, serum yang mengandung antibodi melawan antigen B, Anda memiliki golongan darah B. Yang ketiga,
Kedua, serum mengandung antibodi yang melawan antigen A dan B, Anda memiliki golongan darah AB. Jika sel darah Anda tidak menggumpal ketika ditambahi serum antibodi A dan B, Anda memiliki golongan darah O. Yang kedua, identifikasi cadangan. 1. Jika sel darah hanya tetap utuh ketika golongan darah B ditambah pada sampel, Anda memiliki golongan darah A. Yang kedua, jika sel darah hanya tetap utuh ketika golongan darah A ditambah pada sampel, Anda memiliki golongan darah B. 3. Jika sel darah hanya tetap utuh ketika ditambah golongan darah A atau B, Anda memiliki golongan darah O. 4. Jika sel darah memecah saat golongan darah A atau B ditambah pada sampel, Anda memiliki golongan darah AB. Yang ketiga, faktor RH. 1. Jika sel darah Anda bisa bercampur dengan antibodi melawan RH, Anda memiliki darah RH positif. Yang kedua, jika sel darah Anda tidak bisa bercampur ketika digabung dengan antibodi melawan RH, Anda memiliki darah RH negatif. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.